Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Ismi Kamil Raisa Hanum Izmi, tunadunani Izmi. Fi hazil fursah saubayyinu al-maddah anil maudu' qawaid al-asasiyah. Thayyib, afwan, antikum bil lughatul Indonesia. Baiklah, saya masuk pada materi yang pertama, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama adalah isim. Isim maknanya adalah madalla ala makna fi nafsihi ghaira muqtadin bi zaman. Yaitu isim adalah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak terikat waktu. Isim memiliki beberapa tanda. Yang pertama, huruf terakhirnya berharokat tanwin. Huruf pertamanya berupa alif lam. Tanda berikutnya, isim diawali dengan huruf jar. Huruf jar itu terdapat beberapa, seperti man, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Kemudian didahului oleh huruf nida. Contohnya kitabun, madrasah, zaidun. Kemudian kita masuk kepada fi'il. Fi'il adalah madalla ala makna fi nafsihi muqtadin bizaman. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan suatu waktu, atau dengan waktu tersebut dimaknai seperti waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Fi'il juga memiliki beberapa tanda, yaitu alamatul fi'il. Yang pertama, dapat dimasuki qad, dapat dimasuki sin, dapat dimasuki saufa, dapat dimasuki ta ta'nis sakinah, dan dapat dimasuki nun taukid. Selanjutnya adalah huruf. Huruf adalah al-harfu ma dalla ala makna fi ghairihi. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna kepada sesuatu yang lain, seperti hal, fi, lam, ala, in, min. Huruf ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, huruf yang khusus masuk ke isim atau ke fi'il. Contohnya huruf jar. Jar ialah huruf yang menasabkan isim dan merofakkan khobar. Yang kedua, huruf yang bisa masuk baik ke isim ataupun fi'il, seperti huruf atof. Yang ketiga, huruf istifham. Selanjutnya kita masuk ke materi al-murakkab isnadi. Murakkab isnadi adalah murakkab yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Isnad adalah memberi hukum dengan sesuatu atas sesuatu yang lain, seperti putusan atau hukum atas Zuhair dengan sifat rajin. Contohnya seperti Zaidun mujtahidun, yang artinya Zaid adalah orang yang rajin. Ada yang namanya mahkum bih. Mahkum bih itu dapat dimaknakan juga sebagai musnad, dan ada juga mahkum alaih. Mahkum alaih juga dapat dimaknakan sebagai musnad ilaih. Musnad ialah sesuatu yang dihukumi atasnya dengan sesuatu yang lain. Pada contoh Zaid mujtahidun tadi, maka mujtahidnya sebagai mujtahid itu sebagai musnadnya, sedangkan Zaidun sebagai musnad ilaih. Murakkab isnadi bisa disebut sebagai jumlah. Maka dari itu pengertian murakkab isnadi dan pengertian jumlah adalah sama. Selanjutnya murakkab wasfi. Murakkab wasfi ialah susunan yang terdiri dari mausuf dan sifat. Contohnya, sebagai contoh adalah akramtu tilmizun mujtahid, yang artinya aku memuliakan murid yang rajin. Pada contoh tersebut, maka kata tilmizun sebagai mausufnya dan kata mujtahid sebagai sifat.
Mausuf itu adalah orang yang disifati, sementara as-sifat itu adalah sifatnya. Selanjutnya masuk kepada tarkib idhofi dan tarkib adadi. Tarkib idhofi ialah ma tarkibu minal mudhaf wal mudhaf ilaih. Terdapat beberapa contoh seperti kitabun tilmiz, khatimun kisah. Terdapat beberapa contoh seperti kitabut tilmizun, kitabut tilmizi, dan saumun nahar. Murokab idhofi itu ialah kalimat yang terdiri atau tersusun daripada mudhaf dan mudhafun ilaih. Selanjutnya tarkib idhofi, gabungan dua kalimat yang membentuk satu makna yang bersandar kepada mudhaf. Ciri-cirinya tidak ada alif lam yang disandarkan, sedangkan yang disandarkan dengan mudhaf ilaih ciri-cirinya selalu dibaca jar, yaitu pada kasroh ya dan nun. Contohnya, contoh yang mufrad yaitu kitabun muslim, sedangkan yang musannah kitabun muslimain, sedangkan yang jamak muzakkar salim kutubun muslimain. Ini adalah murokab adadi. Murokab adadi adalah termasuk daripada murokab majazi, dan dia adalah setiap dua adat di antara keduanya itu ada huruf athof yang ditakdirkan, dan murokab adadi itu adalah dari angka 11 sampai 19, dan itu ialah murokab majazi. Contohnya seperti salasa asyarah. Murokab adadi hanya mencakup bilangan, karena murokab adadi hanya mencakup bilangan dari 11 hingga 19. Materi berikutnya masuk kepada alamatur rafa, yaitu tanda-tanda rafa. Yang pertama itu ada dhammah. Yang dhammah itu terdapat beberapa. Yang pertama itu isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq. Isim mufrad adalah isim yang bukan musannah, bukan jamak, bukan mulhaq jamak, dan bukan mulhaq tasniyah, dan bukan pula isim yang 6. Contohnya itu seperti koma zaidun. Yang kedua itu jamak taksir, lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya seperti qala ashabu. Contohnya seperti qala ashabu Musa. Yang ketiga ada jamak muannas salim, lafaz yang dijamakkan dengan memakai alif dan ta yang ditambahkan. Contohnya seperti qamat hindat. Kita masuk pada tanda yang pertama, itu fathah. Fathah menjadi tanda nasab berada pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Pada isim mufrad, baik yang menerima munsharif atau menerima tanwin ataupun ghairu munsharif. Contohnya seperti yang kedua jamak taksir. Yang ketiga fi'il mudhari. Selanjutnya tanda yang kedua yaitu ya. Pada isim tasniyah, contohnya itu seperti Rabbana waja'alna muslimaini lak. Yang kedua itu pada jamak muzakkar salim, contohnya seperti wa wa'adna Musa salatina lailah. Yang kelima itu tandanya adalah hazaf nun. Nun yang dibuang menjadi tanda bagi i'rab nasab pada fi'il yang dirafa'kan dengan nun tetap. Contohnya seperti wa antasumu khairul lakum. Materi berikutnya yaitu alamatul jar, yaitu tanda-tanda jar. Yang pertama harokat kasroh. Sebuah kata dibaca jar karena adanya huruf jar, sedangkan huruf jar sendiri itu ada 20. Tetapi yang sering digunakan itu hanya 9, yaitu min ila, an ala, fi rubba, ba kaflam. Yakni kasroh menjadi ciri-ciri dari i'rab jar bertempat pada 3 tempat, yaitu yang pertama isim mufrad. Isim mufrad munsharif yang menerima tanwin. Contohnya seperti yang pertama
isim mufrad munsharif yang menerima tanwin. Yang kedua, jamak taksir munsharif yang menerima tanwin. Kemudian yang ketiga, jamak muannas salim. Kemudian tanda yang kedua yaitu terdapat huruf ya. Huruf ya sebagai badal dari tanda kasroh dalam i'rab jar berada di 3 tempat juga, yaitu asmaul khamsah. Contoh dari asmaul khamsah adalah adhabu ila suq fi akhika. Kemudian ditempatkan pada isim tasniyah, contohnya seperti adhabu ilal maktabah bi sadiqaini. Tempat berikutnya yaitu pada jamak muzakkar salim. Kemudian tanda berikutnya itu harokat fathah. Ciri ini khusus bertempat di isim ghairu munsharif. Adapun yang disebut isim ghairu munsharif adalah kata benda yang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya seperti dhabat ilal masajid. Masuk ke dalam alamatul jazam, itu tanda-tanda jazam. Jazam memiliki 3 tanda, yaitu yang pertama sukun. Sukun menjadi alamat i'rab jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Contohnya seperti lam yalid wa lam yulad. Kemudian tanda yang kedua itu hazaf, yaitu membuang huruf ilat bagi i'rab jazam pada fi'il mudhari'. Contohnya lam yakhsha ilallah. Tanda yang berikutnya itu hasfun nun, yaitu membuang nun yang berada di af'alul khamsah. Contohnya seperti lam yaf'al. Selanjutnya masuk ke dalam materi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim. Setiap isim yang berbeda di awal kalimat tersebut dinamakan mubtada, dan bagian yang melengkapinya dinamakan khobar, yang mana hukumnya adalah salah. Selanjutnya masuk kepada materi berikutnya, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim. Di setiap isim yang berbeda di awal kalimat tersebut dinamakan mubtada. Kok berbeda sih? Berada nggak sih? Terdapat 6 bagian dari jumlah ismiyah, yaitu isim kana, isim istifham, isim isyarah, isim mausul, isim dhamir, dan isim syarat. Baiklah, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il, yaitu kata yang menunjukkan suatu makna yang terkait dengan waktu. Menurut istilah, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau predikat dan tersusun dari fi'il atau fa'il atau subjek, atau fi'il atau kata kerja dan naibul fa'il. Yang pertama, fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu atau waktu tertentu. Yang kedua, fa'il. Fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il atau pekerjaan. Contohnya seperti qama zaidun. Sedangkan naibul fa'il ialah dari 2 kata, yakni kata naib yang artinya pengganti dan fa'il yang artinya pelaku. Contohnya seperti duriba zaidun. Contoh dari jumlah fi'liyah yaitu kutiba risalah, yang termasuk jumlah fi'liyah itu seperti kutiba yang maknanya adalah menulis. Sedangkan contoh berikutnya yaitu zaba muwazzafani ilal maktabah bisayyarah. Thayyib, syukron ala ihtimaminkum wa afan ala kulli akhta. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.